dengan umat lain atau dengan yang lain. Ini sekali lagi dinamika pertama yang kita pahami. Tetapi kitab suci kita isinya tidak hanya itu saja. Betul. Yang berikutnya adalah kita mendapati kisah-kisah yang memang umat Israel itu tertutup atau eksklusif. Ya, ini bisa kita lihat di zaman Musa, misalnya abad yang keempat, ini di abad yang ke-14 sebelum Masehi. Sebelum Musa dan juga bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di dalam Ulangan 7 ayat yang ketiga demikian. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat yang keempat, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ini merupakan peringatan dari Musa sebelum bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Yang berikutnya juga kisah yang populer sering kita dengar bagaimana jatuhnya Salomo. Ya, ini menjadi dasar supaya ya kita eksklusif atau tertutup kepada bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa istri Salomo itu banyak. Dan kemudian hatinya justru tergoda kepada istri-istri yang banyak itu dari bangsa-bangsa lain. Dan pada waktu itu pemahamannya kalau tergoda dengan bangsa-bangsa lain artinya ikut menyembah ilah-ilah lain. Nah, ini menjadi satu paket sehingga ini menjadi dasar betapa jati diri umat Allah itu harus dijaga dengan menafsirkan kisah Salomo. Lalu di dalam kitab suci kita juga bisa kita dapati pada zaman Esra. Jadi ini pada zaman pembuangan. Terutama pada saat Esra ini diperkenankan untuk kembali ke Yerusalem. Jadi di pembuangan kemudian mereka diperkenankan pulang kembali ke Yerusalem. Esra juga sangat eksklusif. Ya, di Esra 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, ini bacaan yang panjang, tapi saya akan membaca ayat yang ketiga saja supaya kita menjadi jelas. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Jadi dengan adanya percampuran yang ada di Yerusalem pada waktu itu, Esra memilih jalan untuk memurnikan. Karena dianggap bahwa percampuran ini mengganggu jati diri dari umat Israel. Nah, ini pada zaman perjanjian lama. Lalu yang di perjanjian baru ada di mana? Begitu kan? Yang tertutup ini juga ada. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ini sangat jelas sekali, tidak boleh berpasangan tidak seimbang. Ya, jadi yang saya ungkapkan ini, dinamika yang kedua ini juga merupakan bukti yang tidak bisa dipisahkan dari kitab suci kita. Jadi kita memahami kitab suci kita itu mari kita pahami secara utuh, ada dinamika, ada yang terbuka tadi, tapi juga ada yang tertutup. Sehingga ini kita coba menarik kesimpulan kita. Bagaimana kita bercinta dalam pengertian berpacaran atau kita masuk dalam jenjang pernikahan, ini campuran berbeda agama. Itu salah atau tidak? Itu dosa ataukah tidak? Nah, kalau saya pribadi, kita kembalikan pada dasar yang kita pakai terlebih dahulu. Kita mau pakai dasar ayat yang mana?
Kalau kita mau memakai dasar yang tertutup dan hanya melihat dari sisi ayat-ayat yang tertutup atau eksklusif itu, ya sudah pasti pemahamannya adalah dosa. Iya. Karena kita menutup bagian yang terbuka tadi, yang inklusif tadi. Tetapi apabila kita kemudian hanya melihat dari sisi yang terbuka saja, ya, yang inklusif saja tadi, kita juga menghilangkan bagian yang sebenarnya di situ menjadi peringatan, ya, bahwa ada masalah, ada persoalan apabila ini ya terjadi percintaan campuran ini, ya. Dan sudah ada buktinya di dalam ayat-ayat tadi yang saya sebutkan, itu adalah bukti bagaimana ada orang-orang tertentu yang kawin campur. Nah, ini kemudian terjadi persoalan imannya, kemudian bukan semakin dekat kepada Tuhan yang diimaninya sebelumnya, tetapi malah dibawa jauh dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita ambil kesimpulan. Apakah dosa atau tidak, apakah salah atau tidak, tergantung ayat mana yang dipakai. Wow. Ya, tergantung dari ayat mana yang dipakai dan bagaimana kita kemudian bisa memahami secara berimbang. Dan saya menegaskan di sini tentang penekanan. Bagaimana apabila kita memilih untuk bercinta, campuran itu tadi, dipertimbangkan baik-baik dalam hal, oh iya, saya bagaimana nanti? Ya, apakah iman saya akan semakin luntur, akan semakin kabur, atau saya bisa tetap bertahan dan bertumbuh iman saya ataukah tidak? Di situ saya rasa yang perlu untuk dijadikan pegangan, ya, karena memang di kitab suci kita itu beragam. Iya Pak, Ya. ini sangat menarik sekali ya buat saya. Ternyata tuh sobat muda atau saya dan teman-teman sobat muda yang lain tuh bisa melihat tuh dari dua sudut pandang yang berbeda ya Pak ya. Kita mau lihat dari sudut pandang yang terbuka atau yang tertutup. Memang berarti hal ini bisa terjadi tuh karena dua sudut pandang itu. Dua sudut pandang. Mungkin ada yang tidak memilih untuk bercinta dengan beda agama itu karena mungkin mereka lebih tertutup ya Pak. Atau ada yang berani mencoba tuh mungkin dalam tanda kutip mereka mau mungkin pandangan pola pikir mereka lebih cenderung ke yang terbuka. Iya, wah itu sangat poin yang menarik sekali. Satu lagi Mbak, ini kalau kita kaitkan dengan pandangan GKJTU ya, karena tadi di awal saya menyebutkan yang diungkapkan di sini juga didasarkan pada pengajaran GKJTU. Di dalam pelengkap katekismus Heidelberg ini lebih cenderung ke yang hati-hati dan tertutup tadi. Oh iya. Ya, jadi penekanan di sini begitu. Iya. Ya, jadi ini didasarkan dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16 tadi dan juga dari kitab Ulangan. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa di pelengkap katekismus Heidelberg ini ada kalimatnya begini. Yang harus sungguh diperhatikan, Tuhan mengendaki pasangan suami istri yang seiman. Maka setiap orang percaya dipanggil untuk membawa keluarganya kepada iman Kristen. Nah ini kan, ya kan, bisa kita pahami ya. Ini lebih condong ke yang tertutup atau eksklusif itu, tetapi coba untuk membuka diri juga sebenarnya. Karena di awal-awal penjelasannya di situ juga dimungkinkan atau katakanlah ada penjelasan. Apabila ada yang akan menikah beda keyakinan, harus ada pendampingan dan dipertimbangkan baik-baik. Pertimbangan teologis dan juga pertimbangan praktis, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, gerejanya, itu ada di sana. Tetapi kalau yang di tata dasar dan juga tata laksana ini dan juga di buku bahan katekisasi pranikah GKJTU, di sini lebih terbuka. Ya, mengapa saya berani mengatakan hal ini? Karena ada di sini ya terkait dengan pemberkatan nikah suci atau perkawinan suci, ini di pasal 9 ayat yang kedua bagian yang kelima begini. Tertulis jelas di sini. Bila salah seorang belum menjadi warga gereja, belum menjadi warga gereja kan berarti di luar kita. Atau baru menjadi warga calon, ia harus bersedia berjanji di hadapan majelis jemaat bahwa ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristen.
tidak akan menghambat atau menghalang-halangi anak, suami atau istrinya untuk tetap hidup dan beribadah menurut iman Kristen dan tidak akan menghambat atau menghalang-halangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen. Nah, lalu ada formulir perjanjian yang perlu dibuat dan itu ditetapkan oleh MPH GKJTU. Di bagian yang ke-8 pemberkatan nikah ini dilakukan setelah pernikahan mereka sah menurut hukum. Jadi kan dimungkinkan. Iya. Ya, jadi mengapa saya menyebut tadi ini yang kelihatannya lebih dekat ke yang tertutup atau eksklusif, sedangkan yang ini di sini ini lebih terbuka karena dimungkinkan hal itu terjadi diberkati di gereja karena memang tertulis di dalam tata dasar dan tata laksana. Begitu. Iya. Mbak Dita. Yang penting sobat muda harus tetap hati-hati dan juga memperhatikan tata dasar kita ataupun dari yang sudah Bapak Pendeta Joko sampaikan tadi itu luar biasa sekali. Ya, ini sekali lagi perlu saya sampaikan karena kadang bukan hanya generasi muda ya. Rata-rata warga jemaat tidak tahu menahu tentang apa itu tata dasar tata laksana gereja kita, apa itu bahan katekisasi pranikah. Ya, kadang yang diajarkan diambilkan dari pengajaran yang berbeda. Padahal di sinode kita sudah ditetapkan pola pengajaran yang memang sudah disepakati bersama. Begitu Mbak Dita. Dan ternyata sobat muda itu sangat menarik ya Pak ya. Saya sendiri mungkin akan mempelajarinya nanti suatu hari nanti. Ya harus. Oh harus. Iya. Wah, ini sangat menarik sekali dan saya harus pelajari betul. Nah untuk menurut Bapak Pendeta Joko sendiri apa sih penyebab berhubungan, berpacaran, pernikahan beda agama ini bisa terjadi ya, terlepas tadi kan kita sudah bahas tentang salah atau dosa enggak, tapi ketika apa sih yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Iya, yang pertama saya akan mengungkapkan apa yang baru saja saya dengar dari rekan pendeta GKJTU yang lain, bahwa ada warga jemaatnya yang diizinkan untuk diberkati pernikahannya ini pernikahan campuran. Jadi pernikahan beda agama. Tapi tidak dilakukan di gereja, tetapi dilakukan di lokasi lembaga tertentu. Bisa. Akhir tahun kemarin ini bahkan. Baru saja. Ya, dan saya sengaja mencari tahu ini supaya ya ada kemungkinan itu. Dan bisa karena memang di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebenarnya kalau kita mau mempelajari di sana, wah ini butuh waktu yang lebih lagi ya. Tapi coba saya ringkaskan begini yang di undang-undang ini ya. Ini ada dua tafsiran ya di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Ada yang tafsiran pertama itu ini tidak bisa. Tidak bisa pernikahan campuran karena memang ada ayatnya yang jelas di pasal 2 ayat yang pertama begini. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi kan hanya menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan itu. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Jadi kan tidak bisa menurut pasal ini, menurut ayat ini. Perkawinan campuran itu tidak bisa. Tetapi ini baru satu tafsiran. Ya, masih ada tafsiran yang kedua. Setuju. Ya, bisa campuran. Mengapa? Karena di pasal yang ke-66 Undang-Undang Perkawinan itu mengatur untuk ini. Perkawinan atau pernikahan ini diatur secara detail. Tetapi perkawinan campuran itu tidak diatur, tidak ditata. Sehingga dimungkinkan adanya perkawinan campuran karena di pasal yang ke-66 di situ disebutkan untuk yang tidak diatur di situ masih bisa diberlakukan. Jadi yang ditiadakan di Undang-Undang tahun 74 itu hanyalah yang diatur itu. Sedangkan yang undang-undang terkait dengan perkawinan campur itu tidak dibahas secara mendetail. Artinya kan ya yang tidak dibahas secara mendetail ini artinya bisa tetap berlaku. Padahal yang berlaku pada waktu itu begini. Perbedaan agama, bangsa dan perkawinan tidak boleh menjadi penghalang terhadap perkawinan.
Wow. Nah, ini kan sesuatu yang universal, ya. Ini kan sesuatu yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Tidak ada seorang pun pribadi atau lembaga apapun yang bisa menghilangkan hak asasi manusia yang melekat pada jati diri manusia. Nah, ini jadi dua tafsiran ini menjadi pintu masuk. Ya, menjadi pintu masuk untuk yang tadi saya ungkapkan, bisa itu dimungkinkan terjadi pernikahan campuran. Ya, tapi tentu saja prosesnya ya harus ikut tata cara dari pemerintahan, dan itu tentu saja tidak mudah, memakan waktu, tenaga, biaya. Nah, itu tapi bisa dan ada buktinya. Begitu. Ya, jadi ini penyebab mengapa bisa terjadi percintaan campuran. Ya, karena adanya peluang tadi, tafsiran atas undang-undang, begitu pula apabila kita coba lihat kenyataan saat ini, pola pikir generasi muda ini kan sudah, istilah Jawa itu kan meletik, itu kan sudah melompat, ya, pola berpikir yang terbuka, ya, pola pikir yang terbuka, seiya tapi tak seamin, kan begitu. Iya tapi tidak betul. Seamin, ya. Iya membentuk keluarga tapi agamaku, agamamu, seperti yang tadi saya ungkapkan. Ini pola pikir generasi saat ini yang semakin terbuka. Memang realitas kita seperti itu. Yang berikutnya juga sering mungkin tidak resmi campuran, mengalah dalam tanda kutip, udahlah ikut dulu, tapi ujung-ujungnya balik lagi. Ya udahlah diberkati di gereja dulu, tapi kemudian setahun 2 tahun balik lagi. Ya, udahlah di KUA dulu, habis itu balik lagi. Ya, sebenarnya ini solusi atas ini tadi, tidak ditemukannya atau didapatkannya ruang seperti yang baru saja akhir tahun 2021 kemarin ini terjadi. Ya, sebenarnya masing-masing ini mempertahankan pendapatnya sendiri. Tetapi karena memang terpaksa, kok bisa terpaksa? Ya sudah hamil duluan. Ya, kita pernah jumpai ya, Pak. Sudah hamil duluan, sudah kecelakaan. Nah, ini secara legal ini memang menyatu, ya, memilih salah satu agama. Tetapi dalam kenyataannya, ya sendiri-sendiri kembali lagi. Meskipun ya kita bisa mendapati kemudian kalau Natalan suami atau istrinya beda keyakinan ya ikut ke gereja. Pada waktu bulan Ramadan suami atau istrinya juga ikut puasa. Jangan kemudian kita dihanyutkan dalam cinta buta. Oh besok ya besok. Yang penting sekarang. Apalagi kalau sudah masalah nafsu syahwat.